Anies terancam gagalnya pres, Demokrat nyatakan tinggalkan koalisi hari ini. Saya tuh nggak tahu kenapa sekarang ini tuh kasihan banget sama Anies Baswedan. Suaranya turun terus dan koalisi yang mengusung dia, yaitu Koalisi Perubahan, itu berpotensi hancur berantakan seperti halnya Koalisi Indonesia Bersatu yang dulu digagas oleh Golkar, P3, dan PAN. Ya, logikanya sih partai mana yang mau kalah dalam event Pilpres 5 tahun sekali ini? Anies Baswedan dengan Ketua Umum AHY, orang bilang, loh kok sudah pasang, seakan-akan sudah Anies AHY padahal belum deklarasi. Padahal ini cuma Ketua Umum ya kan, gitu ya. Kalau dipasang sendiri tidak pakai Ketua Umum, loh kok dibiarkan sendiri aja foto itu. Okay. Jadi serba salah memang kalau sekarang ini. Nah, makanya tadi saya katakan, tiga kekuatan ini perlu segera disatukan bersama-sama dengan capres-cawapres. Pak Anies yang digadang-gadang sejak awal tidak bisa menjadi pengikat kuat bagi parpol-parpol pengusungnya. Ya, koalisi ini katanya lemah sekali ya. Karena tidak punya program, tidak punya progres, tidak punya visi, serta tidak menganggap Pilpres jadi ajang penting untuk mengokohkan parpol sebagai alat perjuangan. Nyatu ya, ngelak piye coba. Oke lah. Ya, di survei Litbang Kompas yang terbaru, elektabilitas PDIP dan Gerindra terus naik sedangkan Demokrat turun. Ada 12 parpol yang gak lolos ke Senayan, salah satunya adalah PKS, PPP, dan PAN. Kalau PKS beneran gak lolos ke Senayan, ini kabarnya yang sangat membahagiakan semua orang. Sudah sewajarnya partai ini gak lolos dan jadi partai guru. Di tangan partai ini, negara bisa mundur ribuan langkah ke belakang. Terkait Demokrat, ada isu yang menarik. Demokrat menduga salah satu alasan turunnya elektabilitas versi Litbang Kompas adalah karena pasangan capres dan cawapresnya Koalisi Perubahan sampai sekarang masih nggak direklamasikan. Andi Arief bilang pihaknya kasih waktu sampai Juni ini agar Koalisi Perubahan segera deklarasi capres dan cawapres. Sebagai peringatan, Demokrat mungkin akan cari opsi lain jika deklarasi nggak kunjung dilakukan. Opsi yang dimaksud Demokrat, kalau topiknya adalah soal deklarasi capres dan cawapres, maka opsi tersebut bisa jadi adalah hengkangnya Demokrat dari Koalisi Perubahan. Kalau ada isu hengkang, maka Nasdem yang paling risih dan panik. Anies yang sangat mereka harapkan bisa gagal total jadi Demokrat pilihan. Anies sangat mereka harapkan bisa gagal total jika Demokrat bikin ulah dan minggat dari koalisi. Apalagi baru-baru ini SBY ketemuan dengan Prabowo dan kabarnya Demokrat sedang dirayu agar pindah gerbong koalisi. Udah jelas kalau Koalisi Perubahan belum 100% solid karena masalah nama cawapres. Semua orang udah tahu AHY sangat kebelet jadi capres, tapi Nasdem ogah-ogahan. Ada drama tarik ulur yang belum selesai. Demokrat ancam cari opsi lain karena nggak ada kepastian AHY jadi cawapres Anies. Demokrat saat ini juga serba salah karena nggak bisa nunggu terlalu lama. Demokrat minta deklarasi capres dan cawapres supaya ada kepastian. Kalau nggak ada kepastian, Demokrat bakal cabut dari koalisi. Sama kayak wanita yang nggak ada kepastian apakah akan dinikahi atau enggak. Lama-lama bakal kesel dan ancam minta putus. Berdasarkan piagam perjanjian di koalisi itu, setiap partai berjanji menyerahkan keputusan capres kepada Anies. Tapi Demokrat sedang menunggu keputusan Anies. Jika Anies misalnya pilih AHY sebagai cawapres, maka Demokrat akan merasa lega. Tapi kalau Anies pilih yang lain, maka Demokrat sudah siap dengan rancangan cadangan. Masalah rencana cadangan ini nggak boleh terlalu mepet dengan batas waktu pendaftaran capres dan cawapres. Kalau misalnya Anies umumkan nama cawapres berdekatan dengan deadline dan nama-nama cawapresnya bukan AHY, Demokrat nggak punya cukup waktu untuk pindah koalisi. Ujung-ujungnya Demokrat terpaksa stuck di Koalisi Perubahan dan pasrah. Kejadian ini sama kayak tahun 2018 lalu ketika AHY dirumorkan bakal jadi cawapres Prabowo. Di menit terakhir nama Sandiaga yang jadi cawapres, Demokrat mau nggak mau harus tetap mendukung Prabowo meski rasanya sakit banget. Mau cabut akan dan pindah tapi mereka udah nggak ada waktu. Saya rasa Demokrat udah belajar dari pengalaman ini. Mereka mungkin punya rencana cadangan kalau misalnya harapan nggak terpenuhi. Makanya mereka mulai tebar ancaman. Kalau nggak ada kepastian di bulan Juni, mereka bakal melirik opsi lain. Kalau mereka keluar, masih ada 4 bulan lagi untuk cari koalisi lain. Selain itu, Demokrat pasti sudah sadar kalau mengusung Anies sama dengan menuju kesalahan. Berbagai survei udah membuktikan bahwa Anies nggak punya peluang. Demokrat ikut Anies sama saja ikut jadi pecundang. Selain itu, Nasdem lagi dihajar banyak masalah yang berakibatkan getahnya.
bisa kena ke Demokrat juga. Demokrat pasti risih dengan kondisi ini, makanya mulai bersiap kabur kalau memang sudah waktunya. Kalau AHY masih ada peluang, Demokrat masih bisa bertahan. AHY mau jadi cawapres itu intinya nggak peduli menang atau kalah. Yang penting AHY harus jadi cawapres dulu. Kalau gagal masih ada pilpres lain dan AHY udah punya modal dikenal banyak orang. Mungkin dia terinspirasi dengan Prabowo yang udah kalah pilpres 2 kali tapi tetap masih semangat berjuang.